Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berjuang untuk menegakkan Islam ini. Saudara-saudaraku semuanya, akhir-akhir ini kan banyak kelompok PAUD ini kan bikin gerakannya tuh mengatasnamakan Wali Songo, tapi sebenarnya caranya adalah cara-cara komunis itu. Seperti di Pasuruan sampai membongkar-bongkar kuburan dan lain sebagainya. Ini saya mau berbicara tentang di Solo Raya. Solo Raya kemarin yang ngoceh-ngoceh di Klaten sudah kita selesaikan di Kesbang Polinmas Klaten. Pak Tua Bangka Mufid sudah berhenti ngoceh. Ini ada kelompok yang membuat video tidak setuju dengan adanya Hall Solo karena bukan orang Solo, tidak ada kontribusinya dengan Solo. Nah, ini saya jelaskan. Saya mau jelaskan kepada orang-orang yang isi kepalanya ditaruh di mana saya nggak tahu. Jadi Hall Solo, kalau Anda bilang tidak ada kontribusinya di Solo, tak kasih tahu ini, jawabannya begini. Orang-orang yang parkir pun mendapat rezeki dari hall. Pedagang kaki lima mendapatkan rezeki dari acara hall. Semua itu. Bahkan pedagang-pedagang itu sampai berapa banyak itu. Ada yang makanan, ada yang souvenir, semua mendapatkan rezeki dari situ. Terus apa yang bisa diperbuat oleh kelompok PAUD ini? Kalau dibilang Solo, hall itu tidak ada manfaatnya di kota Solo. Lucu kan? Lucu. Yang kedua, dia selalu mengatasnamakan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kalian ini tidak memahami tentang 4 pilar ternyata. Kalian selalu berbicara tentang katanya imigran Yaman, imigran Yaman, imigran Yaman. Tunjukkan satu saja. Orang-orang dari keturunan Yaman itu koruptor apa? Tunjukkan satu saja. Orang-orang yang dari Yaman ini merampok tanah apa? Tunjukkan satu saja. Dari orang-orang Yaman ini apa yang menjadi pengusaha-pengusaha perkebunan itu dan merampok lahan-lahan orang itu. Tunjukkan satu saja. Tak kasih tahu. Baik, kelompok PAUD. Jangan selalu mengatasnamakan NKRI. Kalian belum paham. Di Indonesia ini ada banyak suku. Keturunan Yaman ada, keturunan Jepang ada, keturunan Cina ada, keturunan India ada, keturunan Paskitan ada, keturunan Arab ada, keturunan dari Yaman juga ada. Kenapa yang Anda bicarakan cuma dari Yaman? Kenapa yang dari Tiongkok tidak kamu bicarakan? Takut nggak dapat setoran ya? Berarti kalau kalian itu tidak membicarakan dengan keturunan Tiongkok, artinya kamu takut tidak mendapat setoran dari orang-orang itu. Rasis itu namanya. Yang namanya di Indonesia, orang yang sudah lahir di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, itu warga negara Republik Indonesia. Jangan dibolak-balik itu. Semua warga Republik Indonesia. Dalam sejarah pun apa? Walaupun sejarah itu akan kamu bolak-balik, akan kamu singkirkan, tetap dalam sejarah itu sudah tercatat. Terus kamu satukan juga dengan budaya. Lah budayanya orang Indonesia apa? Apa yang kamu maksud budaya itu yang nyembah batu itu? Yang menyembah pohon itu, kamu akan kembali seperti kayak gitu. Jadi ini saya berharap ya, jangan kalau Anda itu hanya menyebarkan kebencian, saya rasa Anda tidak bisa memakai perjuangan, mengatasnamakan perjuangan Wali Songo. Anda tahu Wali Songo bagaimana? Orang yang musyrik aja didatangin untuk dakwai baik-baik. Kok kalian justru saat sekarang ini mempermasalahkan orang yang ibadah? Pengajian kamu bubarkan,
Kalau kamu tolak, lah kamu itu siapa? Kan memalukan ini namanya, memalukan. Dan secara struktural dari NU juga sudah mengeluarkan surat bahwa kelompok ini yang namanya PWI itu bukan bagian dari NU. Tapi orang-orang ini selalu mengatasnamakan dari NU. Udah ini. Kalau saya kan tahu orang dari Solo yang masuk ke PWI LS ini. Saya tahu siapa-siapa orangnya. Bahkan di struktur NU juga ada. Banyak. Lah ini, aku heran saya itu selalu mengatasnamakan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tapi nggak memahami 4 pilar. NKRI itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Kemudian Pancasila itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Lah kalau selalu mengatasnamakan orang Nusantara, asli Nusantara, lah kok pimpinan kalian ini loh pakai surban? Si Abbas sama si geng Imat itu, begal nasab itu, kenapa pakai surban? Emang ada Nusantara ada yang pakai itu? Nggak konsekuen itu namanya antara pimpinanmu dan kalian itu. Lah kalau kalian itu mau pakai udeng ya silakan, mau pakai surban ya silakan. Lah kalau ada yang niru-niru kita pakai gamis, kita niru-niru orang-orang alim, kita niru orang ulama, kan boleh-boleh saja meniru dalam kebaikan. Aku heran nih sama pemikir. Nggak usah mengatasnamakan Solo Raya, ya. Oke. Jadi kepada saudara-saudaraku seperjuangan dari Wonogiri, dari Klaten, dari Boyolali, Sukoharjo, Solo Kota, Karanganyar, dan Sragen. Jangan terpancing oleh gerakan-gerakan mereka. Kalian tetap waspada. Waspadanya apa? Waspada komunis bangkit. Ini komunis bangkit. Waspada itu. Kalian cinta negara, kita harus menanggulangi jangan sampai PKI bangkit lagi. Nah, kalau pada saat sekarang ada PKI gaya baru, ya kita akan lawan terus bagaimana PKI jangan sampai hadir di tengah-tengah kita. Orang yang mempermasalahkan pengajian, orang yang suka membubarkan pengajian, mendiamkan penjual miras, sukanya membubarkan pengajian, mendiamkan perjudian, sukanya membubarkan pengajian, membiarkan perlontean, sukanya membubarkan pengajian. Terus apa lagi? Membiarkan kemaksiatan. Terus menghantam terus imigran Yaman, imigran Yaman dasmui. Di Indonesia itu lengkap. Dari imigran Tiongkok juga ada, imigran dari Belanda juga ada, Jepang juga ada, Pakistan, keturunan Pakistan juga ada, keturunan India juga ada, keturunan Arab juga ada, keturunan dari Yaman juga ada. Itu semua orang-orang Nusantara lahir dari sini. Bapak ibunya dari sini, hidupnya dari sini. Lah sampai tidak pernah mempersoalkan tentang kemaksiatan, tidak pernah mempersoalkan tentang perjudian, tidak pernah mempersoalkan tentang perlontean, tidak pernah mempermasalahkan tentang korupsi. Tapi yang kalian permasalahkan orang-orang ibadah. Sebodoh itukah pemikirannya? Jadi mari kita semua waspada Solo semuanya. Saya baru angkat bicara saat sekarang karena saya sudah muak betul itu. Ayo kita rapatkan barisan. Segelintir orang yang mengataskan kelompok itu kita santai saja. Kan mereka belum tahu kelompok kita seperti apa. Kita siapkan diri kita. Yang penting kita jaga negara Republik Indonesia itu dari orang-orang yang tolol seperti itu. Ya, dia terus selalu mengancam terus. Dia maunya merusak terus. Sebenarnya waktu di Pemalang itu juga udah babak belur, tapi saat sekarang masih diulangi lagi. Sekarang mau berbicara di Solo Raya. Solo Raya, hati-hati. Kalau mau berbicara di Solo Raya, hati-hati. Kalian mengatasnamakan Solo Raya, hati-hati. Mau pikir Solo Raya itu apa? Kamu mau bikin kacau di Solo Raya? Lihat saja nanti. Ya, ini adalah peringatan buat kalian yang mengganggu pengajian. Kalian boleh membenci siapapun. Kalian boleh tidak mengakui para habaib.
Kalian boleh tidak mengakui Ba'alawi. Silahkan, itu urusan kamu. Tapi jutaan orang yang mengakui Ba'alawi, jutaan orang yang cinta para habaib, jutaan orang yang cinta para ulama. Pada dasarnya perjuangan Anda adalah untuk menghilangkan ilmu dari Islam ini. Dan akan kamu kembalikan kepada musyrik. Hati-hati, gerakan Anda persis seperti organisasi terlarang. Kemaksiatan kamu biarkan, perjudian kamu biarkan, korupsi kamu biarkan, tapi kau selalu mengusik pengajian. Kau selalu mengusik para habaib untuk mengisi pengajian. Saudaraku semuanya, seperjuangan, ayo rapatkan barisan seseluruh raya. Mulai hari ini rapatkan barisan. Rapatkan barisan, langsung kita bertindak apabila ada orang yang melawan hukum. Tetap kita kerjakan, jangan sampai kita memberantas orang-orang yang jelas ini tapi dengan melanggar hukum. Tidak. Kerjakan dengan baik dan tidak melanggar hukum. Negara kita berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang harus kita jaga betul. Saudara-saudara semuanya, makanya sudah saya ulangi lagi, jangan sampai pecah belah di Solo Raya ini. Saya udah diam udah lama, tapi lihat pecah belahnya di Solo, saya sangat memprihatinkan. Maka dengan ini mari kita bersatu lagi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak jelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.